Kapolda Metro Jaya mengakui ya kawan, ternyata diakui sebagai bagian daripada penyidikan Polda Metro Jaya. Kalau memang ada pernyataan seperti itu, jangan mengeluarkan berita-berita bohong, itu bisa dipidana nantinya. Sudah tahu itu adalah mobil Polri dan juga tidak melakukan apapun. Mereka bukan sedang menjalankan tugas hukum, tetapi ugal-ugalan di jalan raya, di jalan tol. Dan anggota tetap aja terus halangin jalur dia, jangan sampai dia tahu. Tetap terus, nanti ya. Bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Ya, mohon Pangda instruksi. Kalau emang sikat, tadi sikat, bilang Pangda ya. Monitor. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid ya. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga. Kalau para penyerang, para penyergap, para penguntit, saudara yang kami semula duga mereka bajingan penjahat, saudara yang ingin mencelakai kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari ke lubang semut. Dosen Universitas Indonesia Ade Armando ikut merespons pernyataan pentolan FPI Rizik Syihab terkait kasus pengawalan dalam aksi baku tembak dengan polisi di Tol Cikampek beberapa waktu lalu. Bahkan Rizik Syihab menyatakan tindakan ini merupakan pelanggaran HAM berat, karenanya akan ditempuh upaya hukum agar kasus ini tidak lolos. Kami akan menempuh jalur hukum secara tersebut. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak. Allah menakdirkan sesuai kehendak Allah. Tapi demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid. Tidak akan pernah takut untuk menghadapi teror, tegas Rizik Syihab. Terkait hal itu, Ade Armando merespon santai. Ia mempertanyakan ucapan dari Rizik Syihab dengan aksinya yang kerap berpindah-pindah tempat. Dalam akun Twitternya, ia mengatakan, "Kabur-kaburan terus kok ngaku siap mati syahid." Cetusnya seperti dilihat pada Jumat 11 Desember 2020. Sementara itu, ia juga memberikan tanggapan terkait polemik tewasnya 6 anggota FPI. Maka dibangunlah drama. 6 pemuda tewas karena berjuang di jalan Allah. Jenazahnya wangi, wajahnya tersenyum, dan si buron pengecut bilang, "Kami digiring ke ladang pembantaian." Cuit Ade Armando. Dengan takdir Allah, laulahum, tanpa mereka ini para syuhada, mungkin kami sudah dikirim ke medan pembantaian yang mereka rencanakan. Wahai para pendukung Rizik, saya mau tanya pada Anda, mengapa Rizik tidak mau dipanggil polisi untuk diperiksa sebagai saksi? Kenapa kabur? Kok pengecut? Cuitnya lagi. Selain itu, ia juga menuding pernyataan Refli Harun. Refli Harun bertanya apa misteri di belakang pengejaran Rizik Syihab. Kok misteri? Kan sudah jelas Rizik tidak mau diperiksa polisi karena polisi datang dihambat oleh FPI. Refli Harun harus berkata, kenapa Rizik tidak mau diperiksa polisi? Tegasnya. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan peristiwa insiden baku tembak yang menewaskan 6 laskar khusus FPI bermula saat polisi mendapat informasi rencana pengerahan massa terkait jadwal pemeriksaan terhadap Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Informasi itu lantas diselidiki kebenarannya oleh petugas kepolisian. Ketika anggota mengikuti kendaraan yang diduga pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam, kata Irjen Fadil Imran. Karena penyerangan itu mengancam keselamatan jiwa petugas, maka pihak kepolisian melakukan tindakan tegas dan terukur. Alhasil, 6 pengawal HRS tewas ditembak polisi sedangkan 4 lainnya melarikan diri. Sebelumnya, Ade Armando juga mengatakan
Tidak usahlah bikin tim pencari fakta. Prioritas temukan Rizik Syihab, memeriksa dan menahannya saja. Ya, memang keberadaan Imam Besar FPI Rizik Syihab hingga kini belum diketahui. Hal tersebut menyusul diumumkannya tindakan tegas terukur oleh kepolisian dengan menembak 6 orang yang diduga pengikut Rizik Syihab. Di sisi lain, banyak desakan dari berbagai kelompok agar pemerintah Jokowi membentuk tim pencari fakta terkait peristiwa penembakan 6 anggota Laskar FPI tersebut. Menanggapi hal itu, dosen Universitas Indonesia Ade Armando membuat cuitan di akun Twitternya pada Rabu 12 Desember 2020. Katanya, "Nggak usahlah bikin tim pencari fakta dulu. Prioritas adalah menemukan Rizik, memeriksa dan menahannya. Kita perlu tahu siapa di belakang Rizik, sehingga dia begitu berani menentang pemerintah dan aparat keamanan. TPF itu cuma cara mengalihkan perhatian," imbuh Ade. Allah buka siang itu Kapolda Metro Jaya mengakui ya kawan. Kalau para penyerang, para penyergap, para penguntit, saudara yang kami semula duga mereka bajingan penjahat, saudara yang ingin mencelakai kami, ternyata diakui sebagai bagian daripada penyidikan, bagian daripada penyidikan Polda Metro Jaya. Sementara sebelumnya diberitakan telah beredar siaran pers dengan kop surat Front Pembela Islam atau FPI. Isi siaran pers tersebut dituliskan bahwa Rizik Syihab bersama keluarganya sudah diamankan di tempat yang tidak bisa disebutkan lokasinya. Dalam siaran pers itu, Ketua Umum DPP FPI atau Front Pembela Islam, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, membenarkan adanya peristiwa pengadaan dan penembakan terhadap rombongan Habib Rizik Syihab dan keluarganya. Bahkan dalam siaran pers itu disebut diduga ada penculikan terhadap 6 orang laskar pengawal Rizik Syihab. Benar ada peristiwa pengadangan dan penembakan terhadap rombongan Habib Rizik Syihab dan keluarga, serta penculikan terhadap 6 orang laskar pengawal Habib Rizik. Peristiwa terjadi di dekat pintu tol Karawang Timur, kata Sobri Lubis dalam keterangannya. Dari keterangan yang tertulis dalam pers itu, sebelum kejadian, Rizik Syihab bersama keluarganya sedang dalam perjalanan ke acara pengajian subuh keluarga sambil memulihkan kondisi. Acara tersebut khusus diikuti keluarga inti. Dalam perjalanan menuju lokasi pengajian, rombongan diadang sekelompok orang tak dikenal. Dalam siaran pers tertulis, diduga kuat hal itu merupakan bagian dari operasi penguntitan dan untuk mencelakakan Rizik Syihab. Sementara itu, Fadil Imran menjelaskan adanya penyerangan anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas. Kelompok yang melakukan penyerangan diduga pengikut FPI. Fadil menyebutkan penyerangan dilakukan Senin sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Aksi penyerangan berawal dari informasi yang terjadi pengerahan massa saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Informasi pengerahan massa itu beredar di berbagai media termasuk melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Informasi polisi menyebut akan ada pengarahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya. Anggota kepolisian yang terancam keselamatan jiwanya itu langsung menembak, tindakan tegas terukur. Sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang, katanya. Kerugian yang dialami polisi adalah kendaraan yang rusak akibat dipepet dan karena tembakan kelompok tersebut, tutupnya.